Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rudi Anwari selaku Kepala Sekolah, Ibu Ida narasumber untuk kegiatan hari ini, dan Bapak Ibu yang hadir di ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah karena pada pagi ini kita semua mudah-mudahan dalam keadaan berbahagia dan sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Wida nanti dengan materi budaya positif modul 1.4 dalam rangka penyelesaian kegiatan calon guru penggerak. Untuk level berapa sudah Bunda ini? Gak ada levelnya, berlanjut saja. Mudah-mudahan nanti semua terselesaikan sesuai dengan urutan waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, kerabat dan pengikut beliau dari dulu hingga yaumil akhir, dan selalu yang menjadi sekolah Ibu Ida narasumber untuk kegiatan hari ini, dan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kita ketika di hari peningkatan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sebelumnya saya mewakili Ibu Ida mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah memenuhi undangan kami pada hari ini, walaupun undangannya via WhatsApp melalui Zoom saja. Dan mungkin ini pertemuan pada hari ini bukan hanya sekedar kita bertatap muka saja, selain juga berbagi mengenai budaya positif ini, mungkin menjadi pencerahan bagi kita semua untuk kita yang nantinya mendengarkan materi yang beliau sampaikan, dan juga bisa menjadi pacuan untuk mereka-mereka yang mungkin nanti belum sampai di titik yang sudah dijalani oleh Ibu ini. Ya, kami selalu berharap semoga selalu ada penerus. Kalau yang sebelumnya sudah ada Pak Setian, kemudian ada lanjutannya Bu Mila dan Ibu Haja Baina, walaupun masih menunggu tahapannya, dan yang sedang menjalani adalah Ibu Wida. Untuk sesi berikutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Rudi untuk menyampaikan atau memberikan sambutan kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira saya selaku sekolah secara pribadi dan secara kelembagaan tentu kita bersama-sama bangga dari beberapa orang ibu sudah ada guru penggerak, kemudian Ibu Wida calon guru penggerak, tambah 2 orang Ibu Mawati dari Bagaimana. Mudah-mudahan yang akan sebelah nanti ada lagi, karena secara instruksi itu setiap sekolah wajib ada 1. Sudah terdaftar. Silakan ikut organisasi, ada dibagikan. Mudah-mudahan ikut guru penggerak, paling tidak itu sebagai tolak ukur kemampuan kita. Jadi jangan Bapak Ibu takut akan sesuatu yang baru. Silakan Bapak Ibu ikut aja, ikuti sesuai prosedurnya. Misalnya beberapa orang terlepas itu misalnya hasil akhirnya kayak itu proses ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut selama, dan pesan kami jangan sampai ada unsur keterpaksaan. Jangan sampai ada unsur, karena segala sesuatu yang ada unsur keterpaksaan
akhirnya biasanya hasilnya terbaru, apalagi dalam manggil kada ikhlas saja. Misalnya contoh kayak Ibu Aulia, kata-kata ya iya ya, kata-kata ya iya, mana maksudnya. Jadi Ibu Aulia ini kita motivasinya, terutama pada Daniel, motivasi pada Daniel lah. Kalau perlu pada Daniel yang ikut. Oke. Jadi kemudian kita terima kasih juga kepada Ibu Bidan karena hari ini beliau memberikan informasi tentang budaya politik. Apa sih budaya politik? Budayanya mungkin beliau lebih tahu. Sebagai tugas dari calon penggerak, memang secara pribadi otomatis ada kebanggaan sendiri. Misalnya bagi kawan-kawan, oh mana? Jadi kita harus mempat. Contohnya yang paling baru adalah Ibu Angelina nomor 2. Motivasi serta mohon maaf suara saya agak sedikit berat karena beberapa hari ini lumayan keluar terus suaranya, dan harapan saya juga ada betul kata Bapak, teman-teman yang lain bisa mengikuti Salam Guru Penggerak, bahwa di kegiatan Guru Penggerak ini sangat banyak manfaatnya Bapak Ibu. Pertama adalah kolaborasi, kita bisa berkolaborasi dengan berbagai macam latar belakang, ya. Tidak hanya satu mata pelajaran, dan banyak keuntungannya. Jadi jangan takut untuk mengikuti, dan tidak mesti pegawai negeri Pak ya, yang honor pun bisa.
Benar, itu. Karena kebetulan 3 orang dari kami, dari kelompok kami itu ada yang honor. Dan prioritas itu akan diangkat jadi P3K. Jadi yang honor itu mau mendapatkan prioritas itu adalah cobalah ikuti calon guru penggerak. Memang kalau saya tidak tahu ya Bu ya, tapi dari kabupaten dari Banjarmasin bilang seperti itu, bahwa semua yang honor kemarin pada saat angkatannya 8 dan 7 itu mereka berhasil menjadi calon guru penggerak, itu diprioritaskan untuk menjadi guru. Itu sudah di kerjasama sama Balai Guru Penggerak. Kita memberikan kata manis, tapi memang dari Banjarmasin sudah membuktikan seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk sharing, bukan berarti saya punya ilmu lebih dari Bapak Ibu. Saya hanya sharing, apalagi di sini ada guru penggeraknya yang sudah duluan daripada saya. Ya, kata Bapak Septian, mohon izin Bapak Septian, beliau kan sudah menjalani yang saya lewati. Jadi mohon maaf kalau kurang-kurang dari ilmu saya yang saya tangkap gitu ya. Tapi nggak apa-apa Pak Septian, kalau misalnya saya kurang mungkin ditambahkan dari ilmu saya. Baik Bapak Ibu, saya tidak panjang kata lagi. Hari ini saya akan mencoba sharing adalah materi budaya positif modul 1.4. Sebenarnya kalau lihat dari baik materi maupun esensial teori dan segala hal itu sebetulnya sudah dilaksanakan Bapak Ibu. Perhatian itu sudah melaksanakan semuanya. Hanya mungkin adalah ini semacam dalam bentuk dokumennya, dalam dokumen maupun dokumen. Ini dulu lanjut. Ini kan bisa lah, kenal aja lah sama orangnya lah. Ya Allah. Kada binatang kan, tapi ngasih di sini kak Pak. Kalau yang ini yang ngasih, ya lanjut aja Pak. Ini apa sih? Pak siapa ini belum kenal juga nah. Ini Ki Haja Dewantara Bapak Ibu. Ini jadi sebenarnya ini sambil sedikit mungkin nanti sebagai promosi bahwa guru penggerak dan harusnya harus dari seluruh modul itu adalah filosofi AHD. Jadi saya mengatakan bahwa modul 1.4 budaya positif itu berasal dari remainder atau dasar dari Ki Haja Dewantara yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan kita yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Jadi sebenarnya tugas kita itu Bapak Ibu menuntut. Apa itu menuntut? Yaitu membimbing anak-anak. Kita tidak bisa menjudge mereka, kita tidak bisa mengubah mereka, tapi kita hanya menuntut, memberi garis besarnya mereka yang sebenarnya mereka sudah punya masing-masing kodratnya masing-masing. Jadi kenapa ada kurikulum merdeka? Karena itu tadi menghargai kodratnya mereka. Ada yang ketujuh olahraga, ada yang ketujuh di kelas, ada yang ketujuh berdiam aja di ujung tetap sambil menulis. Nah semua itu kita rangkum dalam hal kurikulum merdeka. Dari budaya positif itu lah kita akan mewujudkan kurikulum yang ada Bapak Ibu. Jadi harapannya anak-anak setelah kita tuntun dengan kodratnya, maka dia akan menjadi manusia setinggi-tingginya pada anggota masyarakat. Oleh sebab itu harapan kita sebagai pendidik bisa membentuk tumbuh dan hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya. Yang kita perbaiki itu lakunya, bukan dasar hidupnya. Jadi bukan dasar hidupnya yang kita suruh hidupnya menjadi orang lain, tidak, tapi lakunya, perilakunya. Jadi semua anak itu Bapak Ibu ada sisi positifnya dan
Nah, ternyata dari dasar itu berkaitan dengan teori kontrol Dr. William Glasser. Udah nggak usah menyebutkan ini, banyak bisa Bapak Ibu baca sendiri. Nanti kalau misalnya perlu pembahasan bisa kita diskusi ya. Next aja. Dan filosofi KHD tadi dengan menggunakan teori kontrol juga adanya stimulus atau perubahan paradigma yang dipersembahkan oleh Stephen R. Covey. Katanya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan sedikit-sedikit, jadi kan dari sana mengubah segala sesuatu itu banyak hal sedikit dulu. Ubahlah sikap atau perilaku Anda sehingga kita memperbaiki cara utama kita untuk mengubah kerangka acuan kita. Jadi lakukanlah sedikit demi sedikit. Jadi tadi dasar kita untuk budaya positif adalah filosofi KHD dengan adanya teori kontrol dan perubahan paradigma. Dan selanjutnya di sini ada perubahan paradigma, ada stimulus respon dan teori kontrol. Jadi Bapak Ibu misalnya nih, apa sih yang tadi paradigma tadi contohnya, yaitu misalnya stimulusnya realitasnya kebutuhan kita sama. Nah, ternyata di teori kontrol kita realitas kebutuhan kita sebenarnya berbeda. Di pikiran kita nih, di pikiran kita semua orang melihat hal yang sama. Sebenarnya kalau di teori kontrol orang mempunyai gambaran berbeda. Makanya intinya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita sendiri yang mengontrol diri kita. Contohnya kita genggam tangan. Kalau kita kepingin, ya kita berusaha sekuat tenaga menggenggam tangan kita supaya itu tidak dibuka oleh teman kita. Misalnya, ayo teman kita buka nih genggam tangan kita. Berusaha nih temannya, tapi kita juga berusaha menggenggam tangan kita. Dia tidak akan berhasil. Jadi intinya adalah teori kontrol itu berada pada diri kita. Kelihatannya mungkin kita bisa menguasai orang lain. Kita bisa sebenarnya adalah masalah sendiri yang bisa memenuhi sekolah. Ibu Ida narasumber untuk kegiatan hari ini dan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ini adalah dari motivasi internal sendiri sebenarnya. Bapak Ibu misalnya Bapak sering bilang, ayo kita seberataan lah upacara hari Senin. Kalau buatian dari dalam diri buatian ada mau upacara, insya Allah Bapak Ibu ada umpat. Jujur ke Bapak, sebenarnya itu dari buatian seorang. Jadi intinya harapannya adalah teori-teori itu kita bisa menuntun anak-anak itu bisa berasal dari diri mereka sendiri maunya. Baik, gimana sih supaya anak-anak itu bisa keluar dari kemampuan mereka sendiri? Sepertinya ternyata ada budaya positif. Nah, budaya positif itu berasal dari mana Bapak Ibu? Berasal dari peraturan kelas. Kelas dari peraturan kelas akhirnya ada keyakinan kelas, akhirnya membuat lingkungan menjadi positif, menciptakan budaya positif. Contohnya apa? Bisa terlihat dari kata ketik kita. Ya, Ibu Wiwi sudah guru BPBK, Ibu Wiwi, Bu Lisa, Bu Putih sudah menyiapkan begitu angkatnya kata ketik di sekolah itu masuk peraturan kelas. Namun dengan peraturan kelas yang kita laksanakan tanpa ada paksaan ibu bapak, maka akhirnya akan keluarlah keyakinan kelas yang begitu membuat menjadi karakter, akhirnya dunia menjadi lingkungan positif dan budaya positif. Nah, ulang lanjut saja, gimana sih membuat keyakinan kelas atau sekolah? Jujur saja, alhamdulillah aku sudah mempraktekkan sebelum menjadi calon guru penggerak di kelas 9B dan kelas 9 yang lainnya, di mana saya melakukannya pada saat awal
Jadi ulun sebelum memulai pelajaran, ulun suruh ke anak-anak, bagaimana pendapat kalian? Apaan ibu bapak? Maka akhirnya anak semua dengan keyakinan kelas yang begitu membuat menjadi karakter akhirnya Atau saran kalian atau jawaban dari pertanyaan ibu, pembelajaran matematika yang kalian inginkan bagaimana? Biarkan saja anak-anak itu berkembang. oh ulun anak penyanyi mulai itu pelajaran matematika biar Silakan saja Pak. Itu silakan kita langsung ya. Lalu kita catat nih bapak nulis atau anaknya bapak nulis cuma anaknya yang kata lain kata pengertian. Nah dia mas catat sederhana kita susun. Lalu sesudah mereka mengeluarkan pendapat kita ajak mereka diskusi. Anak-anak ini pendapat pengertian seberataan. Adakah yang perlu ditambahkan? Sudah bu misalnya. Nah oke, kita coba kita lihat mana menurut Tuan Pian yang positif atau yang bagus menurut Tuan Pian ini pendapatnya. Nah, itulah kita rangkum ya, karena kalau peraturan atau keyakinan itu harapannya adalah kalimat yang positif, jangan negatif ya. Sehingga itu sudah kita tinjau ya, kalimatnya kita tinjau kembali daftar anak-anak tadi. Nah habis oh ini bu yang positif, ini bu yang nomor 3 ini ada bu rasanya oh model kasar banget bu misalnya ya. Oke, nah biarkan guru jangan kalau biasa tuh apa ya mengintimidasi, jangan biarkan. Cuma kalau misalnya agak sedikit nyeleweng bisa kita ada hal yang baik itu kita mungkin sedikit tertentu. Nah setelah itu baru kita sepakatkah yang pendapat buat Pian sudah Pian keluarkan dan Pian tetapkan? Oh sepakat bu. Lalu bisa kita taruh sebagai peraturan kelas ataupun kelas di kelas masing-masing. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu di kalau pelajaran matematika mereka punya keyakinan sendiri, karena kemarin sempat di satu titik tempat ini pun saya sudah mencoba yang nanti ibu saya akan terangkan dalam saja nanti tidak nyambung. Nah itu sesudah itu diletakkan di tempat yang bisa dilihat. Jadi Bapak Ibu wali kelas bisa menggunakan itu. Intinya adalah saya percaya anak-anak akan merasa terhargai. Dia akan merasa berharga bahwa ternyata pendapat saya dihargai loh Bapak Ibu. Ternyata kehadiran saya sangat dinanti di pelajaran ini. Jadi anak-anak itu akan dari dalam diri sendiri tanpa istilahnya melihat kita mau masuk, dia akan berlari sendiri bahwa ibu saya sudah melakukan keyakinan dengan ibu Widan harus ada tepat waktu bersedia ibu masuk, walaupun ya Bapak Ibu setiap peraturan itu pasti ada sedikit lah kita kasih celah untuk solidaritas. Mungkin saja dia lagi ke belakang atau misalnya gimana jadi terlambat. Pulang lanjut ya Bapak Ibu nggak banyak kok. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya berasal dari 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa? Karena ingin bertahan hidup. Kita coba lihat ya anak-anak kita kalau misalnya melakukan salah, dia sebenarnya ingin adalah ingin melakukan senang nih ganggu temannya jadi menangis, kayaknya ada kesenangan nih. Sebenarnya semua itu yang mereka lakukan itu ada alasannya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mencari alasannya kenapa? Mari gimana sih misalnya anak-anak itu bisa keluar dari kemampuan mereka sendiri? Ternyata ada budaya positif. Nah budaya positif itu berasal dari Bapak Ibu.
Kenapa sih kamu melakukannya? Ya, itu yang kita cari sebenarnya Ibu. Nah, jadi ada motivasi perilaku belajar ya Bu Ai yang sudah diteliti. Nah, pertama menghindari rasa sakit atau hukuman. Tujuan Bapak Ibu. Kita berdusta, karena kita memberi hukuman lainnya. Terus menginginkan hadiah atau ujian. Terus yang ketiga adalah menghargai diri. Nah, sebenarnya harapan kita adalah dia bisa menghargai dirinya sebenarnya, bukan karena kita. Hanya pernah beroleh. Nah sekarang belum mendapatkan ilmu, makanya jadi ulang. Ayo kawan-kawan masuk dulu bergerak. Begitu banyak kita bisa memperbaiki diri kita. Ternyata itu banyak banget kurangnya. Bego-bego dalam panjang kita sebagai manajer. Nah itulah kita akan melakukan segitiga restitusi. Sebenarnya Itu bukan karena kita ujian. Lanjut pula. Nah, ternyata posisi kontrol kita yang sesuai tadi sudah ulun lakukan itu ada 5 nih. Kita ulun aja sebelum belajar ini mungkin ulun berada di bagian yang atas. Ulun sabar sebagai pembuat rasa bersalah ya acak banget tuh. Teman, pemantau dan manajer, harapannya adalah Bapak Ibu guru bisa sebagai manajer. Manajer itu bagaimana Bapak Ibu manajer? manajer itu bagaimana Bapak Ibu? Manajer itu hanya untuk menggali agar anak mengetahui kesalahan dia sendiri dan memperbaiki dia sendiri. Dia sendiri yang memperbaiki. Kita hanya menggali anak-anak. Ada alasan apa yang bisa melakukan segala kesalahan itu. Nah, menurut dia siapa? Nah, kalau dulu udah video sebelum memulai 40 belajar ulun sebagai penghukum Itu hanya untuk menggali agar anak mengetahui kesalahan dan memperbaiki dia sendiri. Dia sendiri yang memperbaiki. Kita hanya menggali anak-anak. Ada alasan apa yang bisa melakukan segala sesuatu ini. Nah, kalau dia siapa? Nah, kalau dulu jujur sebelum memulai 40 belajar ulun sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Mau jangan hari kamu mama kasihan kalau ibu kata betul. Nah sekarang ulun mendapatkan ilmu, makanya dari ulun ayo kawan-kawan masuk dulu bergerak. Begitu banyak kita bisa memperbaiki diri kita. Ternyata itu banyak banget kurangnya. Baik Bapak Ibu, dalam materi kita sebagai manajer, nah itulah kita akan melakukan segitiga restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu kita sebenarnya sudah melaksanakan cuma adalah Bu Ai. Nah segitiga restitusi dia itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kebanyakan kita menanyakan keyakinan yang salah. Nah, oke. Nah itulah jadi jadi sebenarnya budaya politik itu sudah pernah kita lakukan. Nah sudah terus untuk ya ada banyak jadi budaya positif itu adalah yaitu dari poinnya bahwa kita menuntun kepada siswa kita sehingga dia bisa mempunyai keyakinan kelas masing-masing dengan harapannya adalah menjadikan anak-anak menjadi
jiwa yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga selalu kita bahagia sebagai guru untuk bisa mengaplikasikan di kehidupan kita maupun di kelas maupun di sekolah kita. Ulun cukupkan untuk pemaparan ulun. Bisa mungkin ada pertanyaan ataupun saran ataupun masukan dari materi saya. Kepada Bapak Ibu saya persilahkan, ulun mohon bantuannya. Silakan Bapak Ibu, satu atau dua. Ada Papa. Ada Papa bervideo anak kayak apa kan bentuknya. Malah kalau lumrah kelihatan bagus. Ibu Aulia atau Ibu Lisa atau Pak Septian. Yes, silakan Pak Septian. Assalamualaikum. Dilaksanakan perjuangannya sampai ke titik ini dan tentang budaya positif yang ingin ulun tanyakan, yaitu dari modul budaya positif ini apakah menjadi apa ya? Jadi teguran kadang bagi ulun kan bagaimana kita itu bisa hadir di dalam kelas. Kita kadang hadir, tetapi anak-anak menganggap kita tidak hadir. Nah, jadi itu yang selalu jadi teguran dan ingin diperbaiki. Apalagi kita tidak hadir, kita hadir aja kita dianggapnya tidak hadir. Mungkin karena ya tadi karena kita jadi penghukum, membuat merasa bersalah, gitu kan. Jadi kira-kira apa tipsnya atau bagaimana menurut Bu Wida supaya kita bisa membuat anak-anak itu nyaman dan merasa merdeka dia dalam belajar, artinya tidak hanya kita yang memihak pihak kita aja yang menentukan, tapi dia juga ingin bersuara dan merasa nyaman dalam belajar. Mungkin itu aja Bu yang ingin ulun tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja menjawab. Terima kasih Bapak Setia untuk pertanyaannya. Luar biasa pertanyaannya, sangat berat menurut saya. Karena ulun juga sambil belajar Bapak Setia, mungkin ulun awal-awal Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Wida sudah sampai di titik ini, luar biasa sudah dilaksanakan perjuangannya sampai ke titik ini dan tentang budaya positif yang ingin ulun tanyakan, yaitu dari modul budaya positif ini apakah yang menjadi apa ya? Jadi teguran kadang bagi ulun, nah bagaimana kita itu bisa hadir di dalam kelas. Kita kadang hadir, tetapi anak-anak menganggap kita tidak hadir. Nah, jadi itu yang selalu jadi teguran dan ingin diperbaiki. Apalagi kita tidak hadir, kan kita hadir, jadi kan dianggap tidak hadir. Mungkin karena ya tadi karena kita jadi penghukum, kemudian merasa bersalah, gitu. Jadi kira-kira apa tipsnya atau bagaimana menurut Bu Wida supaya kita bisa membuat anak-anak itu nyaman dan merasa merdeka dia dalam belajar, artinya tidak hanya kita yang memihak pihak kita aja yang menentukan, tapi dia juga ingin bersuara dan merasa nyaman dalam belajar. Mungkin itu aja Bu yang ingin ulun tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja menjawablah. Terima kasih Bapak Setia untuk pertanyaannya. Luar biasa pertanyaannya, sangat berat menurut saya.
karena ulun juga sambil belajar Pak Septian, mungkin ulun awal-awal mempelajari budaya positif pertama, ulun sedikit tercerita kaget, dan ulun sebagai tamparan lah ke ulun koreksi diri ulun bahwa ini ternyata selama ini yang di-mindset saya sebagai untuk mendisiplinkan anak agar anak-anak berada sepenuhnya di kelas itu tidak ada apa-apanya. Jadi saya mencoba adalah yang pasti membuat keyakinan aturan kelas, dan keyakinan yang itu tadi salah satunya saya membuat mereka seperti dihargai pendapatnya mereka, mengatakan bahwa salah, tapi bagaimana salahnya mereka sendiri yang oh ya saya ulun salah ulun balikin karena ulun kayak ini kayak kamu biarkan mereka yang melakukan. Memang jujur Bapak Ibu tantangannya luar biasa karena kita mempunyai berbagai macam latar belakang anak-anak. Tapi kalau kita tidak berusaha mencoba, kita tidak tahu. Who knows? Kita tidak tahu. Mencoba bukan berarti sesuatu yang kalau bagi ulun rugi. Dan ada satu yang ulun dasari, kebetulan ulun dapat ilmu dari dosen ulun bahwa seorang yang sukses tidak akan pernah gagal. Bukan berarti dia tidak pernah gagal beribu-ribu kali gagal. Tapi orang yang sukses itu setelah dia gagal, dia akan terus bangkit kembali dan tidak ada kalimat untuk menyerah. Dia akan terus gagal. Walaupun yang berada di sekelilingnya mengatakan sudah gini ambil ada gunanya itu melakukan apapun, karena itu tadi Bapak Ibu tidak ada sesuatu kegiatan atau yang seperti Bapak Septian tanyakan bahwa supaya anak tumbuhnya itu memang agak susah luar biasa, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kita kerjakan dulu Pak, mungkin satu nanti kita refleksi lagi gitu. Apa sih kita dulu biarkan mereka yang merefleksi kenapa anak-anak ini dalam satu semester ulun rencana dalam satu semester ini nanti ulun refleksi anak-anak dalam pelajaran apa yang membuat dia senang dan tidak senang gitu. Kebetulan pas kemarin ulun menggunakan Google Classroom, mereka senang sekali, nggak capek Bu yang gambar grafik Bu di kertas, di situ ada di laptop Bu sudah di HP. Ulun geser-geser Bu grafiknya geser-geser dua Bu ada di dosa untuk sini, kemudian saja mereka dapat sendiri seperti itu. Ada yang Bu pakai HP Bu kamar nulis beda ketawa aja tadi Bu jadi ada Bu ini tetap tangannya grafiknya, jadi biarkan mereka punya pesan dalam pembelajaran itu, nanti mereka akan berkembang sedikit demi sedikit Ibu, dan mudah-mudahan budaya positif itu akan terus berkembang dari satu atau dua orang akan terus bertambah. Dan yang pasti kita pasti meminta bantuan dari guru BPDK yang begitu banyak luar biasa orangnya dulu. Ulun hanya tahu ternyata luar biasa BPDK ini dia berikut tangan ini luar biasa. Yang belum tahu ternyata teori-teorinya luar biasa. Satu sekali dari guru BPDK ini. Ya itu baik. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Pian. Semoga sukses selalu Pak. Semangat untuk terus melaksanakan budaya positif Pian. Insya Allah pasti Pian pasti bisa menyakini. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, tidak apa-apa Ibu. Bu Ajidah kita bisa tutup. Kalau kita melanjutkan pembelajaran masih ada
sudah cukup jelas, jadi tujuan actionnya saja dari mereka mungkin bisa mencuri dari apa yang disampaikan oleh Bu Ida. Itu salah satu bentuk curi yang boleh dilakukan. Kalau mencuri uang kan berat, kalau mencuri itu dianjurkan ya. Oke, terima kasih Dr. Indah, dan lanjut semangat sampai titik akhir ya, dan punya level sampai nanti sampai guru praktik dan seterusnya level berikutnya. Dan yang lain ya, lanjut juga, tetap semangat. Kita selesaikan kegiatan hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Kami mohon maaf seandainya ada kesilapan ataupun kekurangan, dan untuk dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ajijah dari SMP Negeri 1 Semarang. Hari ini saya berkesempatan untuk memberikan informasi terhadap kondisi yang Ibu berikan pada hari Senin yang disampaikan oleh beliau luar biasa, memberikan sebuah wawasan dan sebuah imajinasi, bukan hanya imajinasi tapi yang bisa kami praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kami warga sekolah, siswa, sesama rekan guru di lingkungan sekolah. Jadi kalau ini dilaksanakan sungguh memberikan dampak positif terhadap sekolah. Sejak tidak terus lanjutkan dan buat kami bangga terhadap. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmilawati. Saya mengajar di SMP 1 Simpang 4. Terima kasih atas ilmu yang telah Ibu Wida sampaikan tentang budaya positif yang telah disampaikan di ruang setraan